1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK berkarakter. Apa kabar Ananda Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Masih ingatkah Ananda tentang materi kita minggu yang lalu? Tentang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, setelah berakhirnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, maka muncullah agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, bagaimana bisa muncul? Nah, berikut akan Ibu jelaskan. Tapi sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda Ibu semua mengetahui apa saja teori yang menjelaskan tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian kerajaan-kerajaan apa saja yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, materi pada submateri pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ini akan Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, tentang kerajaan-kerajaannya, tentang teori masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingatkah Ananda materi kita minggu yang lalu tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ada yang masih ingat? Apa saja teori yang menjelaskan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Adakah Ananda Ibu yang masih ingat? Ada? Ada? Ya, silahkan. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Benar sekali. Adapun 4 teori yang menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Waisa, teori Brahmana, teori arus balik, dan teori kesatria. Nah, 4 teori tersebut menjelaskan tentang masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berakhir, maka muncul lagi kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda Ibu semua mengetahui apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, kemudian teori-teori apa saja yang menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Lalu, siapa saja yang mengajarkan agama Islam di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda Ibu memperhatikan penjelasan Ibu dari materi berikut ini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, yang mana Ibu akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, lalu masuknya agama Islam melalui jalur apa saja di Indonesia ini. Nah, yang pertama akan kita mulai dengan sejarah tentang agama Islam itu sendiri. A. Proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut dengan teori Gujarat.
Nah, menurut teori ini yang didukung oleh Snook Horgenze, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Flekke, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh. Yang kedua, Sultan Samudra Pasai. Nah, yang kedua ada tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia. Nah, kemudian ada teori Mekah. Menurut teori ini yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vandler, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros. Kemudian ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein de Jaraningrat ini, Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, kemudian ada jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putri-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Nah, saluran penyebaran Islam berikutnya ada saluran pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Nah, kemudian ada jalur penyebaran Islam yang lainnya, yaitu saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepas dari peran para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga Wali Songo. Ada Sunan Gresik. Kemudian Sunan Gunung Jati dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Kemudian ada Sunan Ampel dengan nama aslinya Raden Rahmat. Nah, jadi ada beberapa sunan atau ada 9 sunan yang disebut dengan sunan atau Wali Songo. Kemudian ada Sunan Giri bernama asli Raden Paku. Lalu ada Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Kemudian ada Sunan Kudus bernama asli Raden Jafar Sadik. Lalu ada Sunan Kalijaga bernama asli Raden Sahid. Nanti akan Ibu perlihatkan tentang film animasi, yaitu tentang Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Sahid. Lalu ada Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Sahid. Kemudian ada Sunan Derajat yang bernama asli Maulana Syarifuddin. Jadi ada 9 Wali Songo. Lalu ada saluran kesenian, saluran penyebaran Islam berikutnya. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya antara lain seperti wayang yang dibawa oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau yang disebut dengan lagu-lagu yang disiarkan melalui agama Islam. Nah, kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada Samudra Pasai, Aceh, Demak, Panjang, Mataram, Banten, Goa Talo, dan Ternate dan Tidore. Nah, ada 8 kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada Samudra Pasai. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang paling besar di Indonesia, kerajaan Islam yang paling besar di Indonesia. Nah,
Dari materi tadi, silakan Ananda Ibu jawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan sekilas tentang agama Islam. Yang kedua, tuliskan 3 teori yang menjelaskan masuknya agama Islam ke Nusantara. Ketiga, jelaskan tentang salah satu teori masuknya agama Islam ke Nusantara. 4. Tuliskan nama asli dari Sunan Kalijaga. 5. Tuliskan 8 kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, dari penjelasan materi Ibu tadi, ada salah satu jalur atau sarana untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satunya adalah saluran dakwah. Nah, saluran dakwah ini disebarkan oleh 9 wali atau 9 wali songo. Nah, yang salah satunya ada yang bergelar Raden Syahid, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, kali ini Ibu akan memperlihatkan salah satu film animasi tentang Sunan Kalijaga, tentang kedermawanannya, tentang rasa ingin menolongnya. Nah, dari beliau kita akan belajar tentang saling tolong-menolong. Nah, silakan Ananda Ibu saksikan film animasi berikut ini. Pada zaman dahulu, ada sebuah kisah. Sebuah kisah tentang salah satu wali songo yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari seorang adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Pada suatu sore, Raden Said berjalan-jalan di lingkungan kadipaten. Namun, dia melihat dari kejauhan para penarik pajak yang sedang menagih kepada penduduk. Saat mereka sudah pergi, Raden Said pun menghampiri penduduk itu. Assalamualaikum, Pak. Ada apa? Waalaikumsalam, Den. Ada apa gerangan, Pak, sampai Bapak seperti ini? Barang-barang saya diambil oleh penagih pajak, Den. Terima kasih, Den. Semoga Raden diberi kesehatan. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Ada apa, anakku? Ada masalah di masyarakat, Ayahanda. Apakah itu, anakku? Soal pajak, Ayah. Mereka terbebani dengan pajak yang berat. Ayah tahu, anakku. Namun, itu sudah menjadi peraturan dari kerajaan. Alangkah baiknya pajak untuk rakyat miskin dihapuskan ya. Ayah tidak bisa. Itu bukan kuasa ayah. Tapi ya... Maaf, nak. Ayah sudah berusaha semampu ayah. Baik ya, tak mengapa. Terima kasih ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden Said keluar kamar secara mengendap-endap. Dengan menggunakan penutup wajah, dia menuju gudang penyimpanan barang-barang pajak. Setiap malam, Raden Said keluar dengan menyelinap ke gudang untuk mengambil bahan makanan, lalu memberikannya secara diam-diam ke rakyat jelata. Namun pada suatu malam, penjaga merencanakan untuk menyergap pencuri itu. Hamba tak menyangka yang hamba lihat. Ternyata pencuri itu adalah Raden Said. Maaf Raden, kami harus menangkap Raden. Tidak, aku harus pergi. Sendiko dawuh Baginda. Ada apa engkau malam-malam menemuiku? Hamba membawa pencuri yang mencuri hasil pajak kerajaan ini Baginda. Apa? Ternyata engkau anakku? Mengapa engkau mencuri, ha? Baiklah, kalau kau tak mau menjawab. Prajurit,
Cambuk dia 200 kali di tangan, dan selesai itu, sekap dia. Akhirnya hukuman pun selesai. Raden Said lalu pergi dari lingkungan kadipaten. Dia kembali beraksi dengan menggunakan topeng dan berpakaian serba hitam. Lalu dia merampok harta para orang kaya yang pelit dan curang. Harta hasil rampokan dia berikan kepada para fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Pada suatu malam, ada pimpinan perampok yang tidak menyukai Raden Said, lalu menyamar sebagai Raden Said dengan menggunakan topeng yang sama, lalu melakukan aksi perampokan di suatu rumah. Tolong! Tolong! Ada suara minta tolong. Aku harus ke sana. Hei, apa yang kau lakukan? Bukan urusanmu! Siapa kau, ha? Kenapa kau menggunakan topeng dan pakaian yang sama? Kau telah melakukan tindakan asusila terhadap wanita itu. Hei, jangan lari! Kamu tidak apa-apa? Hei perampok, apa yang kau lakukan? Kau telah melakukan tindakan asusila terhadap wanita itu. Bukan saya yang melakukannya. Sendiko dawuh, Baginda. Hamba datang ke sini menyerahkan perampok dan pemerkosa di desa kami. Tolong, buka topeng dia. Maafkan hamba, Baginda. Perampok itu adalah Raden Said. Kau sudah menjadi aib keluarga. Pergi dari sini. Cepat pergi. Raden pergi dari Kadipaten Tuban. Pada akhirnya, Raden Said menetap di hutan Jatiwangi. Dia kembali beraksi menjadi perampok yang hasil rampasannya diserahkan kepada fakir miskin. Saat itu, Raden Said lebih dikenal sebagai Berandal Lokajaya. Hei, serahkan tongkat emasmu itu. Jangan anak muda, ini hanya tongkat biasa. Hei, jangan menangis. Ini tongkatmu, ku kembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi. Hanya beberapa lembar rumput, kau merasa berdosa? Ya, memang berdosa. Karena aku mencabutnya tanpa satu keperluan. Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini? Saya menginginkan harta untuk diberikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita. Sungguh mulia hatimu. Sayang, caramu mendapatkannya yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Sungguh perbuatan bodoh. Hanya menambah kotor dan bau pakaian itu. Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang-barang yang didapat secara haram, merampok, atau mencuri. Itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu adalah zat yang baik. Hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi bantuan, makanan, dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau merubah cara pemerintahannya yang sewenang-wenang.
kau juga harus membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupan. Kalau kau tak mau bekerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, maka ambillah barang itu. Barang halal, ambil sesukamu. Tunggu, sudilah Tuan menerima saya sebagai murid. Berat sekali anak muda. Bersediakah kau menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia. Baiklah, kau tunggulah aku di sini. Tidak boleh beranjak dari tempat ini sebelum aku kembali menemuimu. Baiklah Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah anak muda. Bangunlah dari pertapaanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Ayo ikut saya. Kita pergi ke daerah Tuban dan belajar di sana. Baiklah, Tuan. Hai anak muda. Sekarang namamu bukanlah lagi Raden Said. Namun kau terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Baiklah, Tuan. Sang adipati dan istrinya merasa sedih karena menyalahkan Raden Said atas kejadian dahulu yang dia tidak lakukan. Untuk mengobati kerinduan ibunya, Raden Said pun mengirimkan ilmunya, yaitu Raden Said membaca Al-Quran dari jarak jauh, namun terdengar di Istana Tuban. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aku harus pergi ke istana. Aku rindu ibu dan keluarga. Anakku, akhirnya kamu pulang. Maafkan ibumu, nak. Maafkan ayahmu juga, anakku. Sudah, tidak apa-apa ayah, ibu. Yang terpenting kita sudah berkumpul dengan bahagia lagi di sini. Akhirnya mereka berkumpul kembali di istana, namun Raden Said memutuskan untuk berdakwah ke seluruh daerah Jawa. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, adakah Nanda Ibu yang bisa menarik kesimpulan materi kita hari ini? Ada? Nah, silakan. Ya, mungkin ketua kelasnya bisa menjelaskan kembali. Atau wakilnya? Ayo, silakan. Ya, silakan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Nah, benar sekali. Secara garis besar, kesimpulannya adalah bahwa ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah. Nah, ketiga teori ini menjelaskan tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian ada 8 kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Nah, di akhir materi penjelasan Ibu tadi, ada soal latihan yang harus Ananda Ibu kerjakan untuk memahami materi yang telah Ibu jelaskan hari ini. Nah, silakan Ananda Ibu kerjakan soal latihan tersebut. Ibu tunggu jawabannya dikirim melalui Google Classroom paling lama 5 menit sebelum jam pembelajaran hari ini selesai. Silakan Ananda kerjakan secara teliti lalu kirim jawabannya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan masih materi yang sama, yaitu pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Tapi dalam subbab materi bukti-bukti peninggalan pengaruh Islam di Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.